Jadi kita lihat di sini, jika itu prospeksi, itu definisinya adalah kegiatan menyelidiki dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Yang B, yang kedua, kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Di video kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang pembahasan soal pilihan ganda untuk materi IPS kelas 7 untuk kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu Guru dan Ananda sekalian dimanapun Anda berada, bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Dan jika bermanfaat video ini, silahkan di-share. Baik Bapak Ibu dan Anda sekalian, langsung saja kita mulai pembahasan soal untuk pilihan ganda nomor 1 hingga nomor 10. Untuk nomor 1, di sini soalnya adalah hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah. Baik, di sini yang ditanya adalah fungsi hutan dalam kegiatan produksi. Berarti kata kuncinya adalah hutan itu memiliki fungsi untuk menghasilkan suatu barang atau menghasilkan suatu jasa atau meningkatkan nilai ekonomi. Nah, jadi bukan sebagai hutan untuk melindungi satwa atau sebagai hutan yang dilindungi keberadaannya, tidak boleh ditebang. Nah, di sini kita lihat pilihannya ada A, melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, mungkin lebih cocok ke hutan lindung. B, melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan pengawetan beragam jenis tumbuhan dan satwa, bisa dikatakan hutan lindung. Yang C, menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Nah, ini sebenarnya cocok untuk jawaban dari nomor 1 ini. Jadi menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Jadi kalau hutan itu menghasilkan kayu atau rotan untuk produk mebel atau perabot, nah, itu bisa dikatakan sebagai hutan yang memiliki fungsi produksi. Jadi jelas di sini kalau dilihat yang pilihan D itu mencegah terjadinya banjir, itu fungsi ekologi. Kalau E itu melindungi dan mengembangkan tumbuhan, itu barangkali lebih cocok ke sebagai hutan lindung. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah C, menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Untuk nomor 2, Pak Bambang melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil sampel endapan sungai kemudian mendulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari. Nah, untuk nomor 2 ini dalam buku materi ini ada tersedia penjabarannya, itu di halaman 136. Di sini mulai dari kegiatan prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Mari kita lihat di halaman 136 ya. Kita cari dulu di sini ya kata kuncinya. Coba kita tengok kata kuncinya. Eksplorasi ya. Nah, ini dia halaman 136 ya. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini, jika itu prospeksi, itu definisinya adalah kegiatan menyelidiki dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Yang B, yang kedua, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Karena tadi masih berkisar antara pertama dan kedua ini, karena eksploitasi itu sudah penambangan, sudah positif. Ada kadarnya banyak, sudah siap alat produksinya untuk mengeksploitasi atau menambang. Kalau pengolahan itu jelas, sudah ditambang, kemudian diolah di dalam pabrik.
Jadi jawabannya antara prospeksi dan eksplorasi. Maka kita cek kembali di soal tadi. Nomor 2 ya. Pak Bambang melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil sampel endapan sungai, kemudian mendulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Jadi masih taraf penyelidikan. Jadi belum dipastikan dia mineral berharganya bentuk apa, belum tahu. Jadi masih dalam penelusuran atau penyelidikan. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 2 itu adalah prospeksi. Ya, nomor 2 adalah prospeksi. Berikut untuk soal nomor 3. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Pola sosial, B. Peran sosial, C. Status sosial, D. Kompleks sosial, E. Hubungan sosial. Nah, untuk nomor 3 ini di dalam buku teks itu dijabarkan pada halaman 183 mulainya ya. Itu berkaitan dengan pengaruh dari status ya, berkaitan dengan status sosial. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari. Nah, jadi jawabannya adalah status sosial. Ya. Jadi seseorang itu dihormati karena memiliki status sosial. Nah, status sosial itu ya di dalam buku teks ini dijabarkan paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah sign status atau status sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Contohnya dia kiai atau pemuka masyarakat gitu kan, dan sebagainya. Yang kedua itu achieve status atau status yang dicapai atau yang diperoleh berdasarkan usaha seseorang. Jadi status ini diperjuangkan atau diusahakan, misalnya melalui pendidikan. Kalau menjadi seorang dokter tentu harus sekolah kedokteran. Jadi dicapai melalui usaha. Yang ketiga itu ascribe status. Jadi status sosial yang diperoleh melalui kelahiran, keturunan atau tidak sengaja atau takdir. Jadi contohnya seorang anak bangsawan, ya, seorang bayi lahir dari keturunan bangsawan, ya otomatis dia jadi anak bangsawan. Atau seorang dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya itu kan sebuah takdir. Jadi itu adalah termasuk ascribe status. Status yang diperoleh itu melalui keturunan, kelahiran, tidak disengaja atau takdir. Dan contoh lainnya. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah C. Status sosial. Berikut nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang 1. Kasta, 2. Keragaman warna kulit, 3. Tingkat pendidikan seseorang, 4. Pekerjaan yang beraneka ragam, 5. Agama yang dianut seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang sesuai dengan konsep diferensiasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk nomor 4 ini penjabarannya itu adalah ada di halaman 187 sampai 188. Sub judulnya atau subtemanya itu berkaitan dengan diferensiasi sosial. Kita cek di sini diferensiasi. Nah, ini dia diferensiasi sosial. Untuk diferensiasi sosial, di sini paling tidak ada 3 macam diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi sosial atas etnis. Yang kedua, diferensiasi sosial atas agama. Yang ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan gender atau jenis kelamin.
Nah, kembali ke soal tadi, berarti di sini makna diferensiasi sosial itu didasarkan pada keberagaman gender, agama, ras, serta etnis. Nah, jadi sini berkaitan dengan keberagaman. Berarti kita lihat di sini yang pilihan mengarah kepada keberagaman adalah yang pertama keragaman warna kulit, 2, kemudian pekerjaan yang beraneka ragam, 4, yang kelima agama yang dianut seseorang itu pasti berbeda-beda di Indonesia. Jadi ada 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut untuk pertanyaan nomor 5. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan stratifikasi tertutup yang dikenal juga sebagai sistem. A. Kasta tidak dapat berpindah kelas. B. Kelas tidak dapat berpindah kelas. C. Meritokrasi tidak dapat berpindah kelas. C. Kasta mudah dapat berpindah kelas. E. Kelas mudah dapat berpindah kelas. Nah, di sini kita lihat ya, ini penjabaran materinya ada di halaman 191 subjudul sistem kasta. Jadi kita lihat di materinya itu tentang kasta ya, Pak Ibu anak-anak sekalian. Nah, jadi di sini ada kasta. Jadi kasta itu adalah sebuah pengelompokan sosial atau kelas-kelas sosial ya. Itu yang ada di India. Di sini dicontohkan di India ya, atau di agama Hindu. Itu ada kasta Brahmana tertinggi, yang kedua kasta Ksatria, ketiga kasta Vaisya atau Waisa, yang keempat kasta Sudra. Nah, di India itu ada lagi namanya Parya, tapi bukan termasuk kasta, karena Parya adalah kelompok Buddha. Jadi tidak masuk dalam kasta. Jadi kasta terendah adalah Sudra, kasta tertinggi adalah Brahmana. Jadi apabila seseorang dilahirkan dari kasta Sudra, ya sampai keturunan selanjutnya dan selanjutnya seterusnya, dia akan menjadi kasta Sudra keturunannya. Tidak akan bisa berubah menjadi kasta Brahmana. Begitu juga orang yang terlahir dari kasta Brahmana, ya akan selanjutnya keturunan-keturunan tersebut sebagai seorang yang berasal dari kasta Brahmana. Jadi jika dilihat dari jawaban tadi ya, di sini berarti jawabannya adalah A ya, nomor 5, kasta tidak dapat berpindah kelas. Jadi orang yang kastanya Sudra ya tidak akan bisa berpindah kelas, baik ke Waisa, ke Ksatria atau ke Brahmana. Berikut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut ya di samping ini merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa peradaban Hindu-Buddha yang berupa. Nah, ini jelas di sini ya. Ini adalah sebuah ukiran ya yang terletak bisa di kayu, bisa di dinding, bisa di tembok gitu. Ya. Di candi atau di kuil atau dimanapun. Jadi di sini jawabannya adalah B, seni pahat dan ukir. Jadi ini dipahat, diukir. Kalau dipahat itu nanti bisa di media kayu ataupun batu, bisa juga dari diukir dari kayu. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 7. Peradaban Islam muncul menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan mulai berkembang pesat salah satunya melalui kerajaan Islam. Berikut ini yang kerajaan yang tidak bercorak Islam di Indonesia adalah A. Samudra Pasai, B. Malaka, C. Demak, D. Mataram, E. Mataram kuno. Jadi ini mungkin soal pengicuhnya bagi anak-anak yang tidak memahami atau kurang memahami materinya, mungkin akan terkecoh dengan jawaban D dan E, Mataram dan Mataram kuno. Apa bedanya? Baik anak-anak sekalian, kalau di kerajaan-kerajaan Islam itu paling tidak di dalam materi ini dijabarkan ada kerajaan Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Makassar, kerajaan Mataram, atau sebagian buku menyebutkan Mataram Islam, dan ada kerajaan Ternate Tidore. Nah, jadi di sini yang tidak bercorak Islam berarti adalah Mataram kuno. Mataram kuno ini adalah kerajaan bercorak Hindu. Ya. Jadi jawabannya adalah E, Mataram kuno. Karena Mataram kuno adalah kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu.
Ya, itu di buku penjabarannya ada di halaman 165 mungkin ya. Silakan Anda cek di buku paketnya. Yang berikutnya nomor 8. Untuk nomor 7 tadi itu halaman 156 ya, anak-anak sekalian ya. Untuk nomor 8, perhatikan aktivitas yang ada di masyarakat berikut. 1. Perusahaan mengirimkan produknya ke minimarket di seluruh Indonesia. 2. Mega membeli seragam untuk dipakai ke sekolah. 3. Arif membeli pertalite untuk sepeda motornya. 4. Perusahaan SR memproduksi roti dengan jumlah banyak. Ini mungkin maksudnya perusahaan sari roti ya. Nomor 5. Ibu Tanti membeli tepung kemudian mengolahnya menjadi odading untuk dimakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsumsi adalah ya, mengkonsumsi berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Ya, di sini kita lihat berarti yang 2 Mega membeli, yang 3 Arif membeli, yang kelima Ibu Tanti membeli tepung kemudian mengolahnya menjadi odading untuk dimakan. Ini 2, 3, 5 sepertinya. Yang 2 Mega membeli seragam untuk dipakai sekolah, berarti dikonsumsi mengurangi nilai guna suatu barang. Yang ketiga Arif membeli pertalite untuk sepeda motornya, berarti menghabiskan. Ketika pertalite dimasukkan sepeda motor dijalankan lama-lama habis. Jadi jawabannya nomor 8 itu 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5 adalah E. Jawaban nomor 8 adalah E. Itu penjabarannya ada di halaman 167 sampai 172 ya, tentang kegiatan ekonomi. Ya. Berikut nomor 9. Ketika lapar, Dimas memilih makan bakso, Eri memilih sate, Ismi memilih ayam goreng, sedangkan Lili memilih mie untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan permintaan berdasarkan A. Selera, B. Harga, C. Penghasilan, D. Kualitas barang, E. Ramalan masa depan. Jadi ini jelas nampak sekali adalah memilih makanan itu berdasarkan selera. Jadi jawaban nomor 9 adalah A. Selera seseorang atau selera konsumen. Nah, ini di buku materi itu dijabarkan di halaman 177 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah seseorang atau konsumen untuk memilih barang tertentu. Coba kita cek Nanda sekalian dan Bapak Ibu semuanya ya, permintaan ya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang dan jasa, besar kecilnya penghasilan seseorang. Yang ketiga adalah selera seseorang atau selera konsumen ya. Jadi konsumen tadi ya, sebagaimana di soal tadi, ada yang memilih mie, ada yang memilih ayam goreng. Nah, itu berkaitan dengan selera. Lanjut untuk soal terakhir nomor 10. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melaksanakan transaksi jual beli. Fungsi pasar dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen disebut sebagai fungsi. A. Bentuk harga, pembentuk harga, B. Distribusi, C. Promosi, D. Konsumsi, E. Produksi. Nah, ini di dalam materi dijabarkan di halaman 178 sampai 179 tentang fungsi pasar. Di sini pasar itu berfungsi menyalurkan barang. Jadi kalau dari segi kata menyalurkan barang, berarti itu pasar itu memiliki fungsi sebagai lembaga atau organisasi yang bertugas mendistribusikan. Jadi di sini adalah fungsi distribusi. Maka bisa kita cek di sini ya, dalam materi fungsi pasar. Nah, di sini fungsi pasar ada fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, fungsi promosi. Jadi yang paling sesuai tentu adalah fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi kalau
barang-barang diproduksi biasanya dikirim ke pasar sehingga diperjualbelikan oleh pedagang, kemudian konsumen membeli di pasar. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, anak-anak sekalian, untuk soal nomor 10 itu jawabannya adalah B, distribusi. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah video tentang pembahasan soal pilihan ganda untuk soal IPS kelas 7 kurikulum merdeka, ya, halaman 195 sampai dengan 198. Sampai bertemu di video berikutnya yang akan membahas tentang pembahasan soal esai atau uraian di bab 3 ini untuk kelas 7 kurikulum merdeka di semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.